Pada video kali ini akan diperlihatkan teknik pemeriksaan jasmani yang dimulai dari pemeriksaan tanda vital, meliputi kesadaran, habitus, pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi perifer, pernafasan, demikian pula suhu dan nyeri. Pemeriksaan tanda vital terdiri atas 1. Penilaian jasmani umum. 2. Pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung. 3. Pemeriksaan denyut nadi perifer. 4. Penilaian pernapasan. 5. Pengukuran suhu tubuh. 6. Nyeri. Pemeriksaan jasmani umum terdiri dari pemeriksaan tingkat kesadaran, dan pemeriksaan keadaan gizi. Pertama, kita akan menilai tingkat kesadaran pasien dengan cara menanyakan nama, waktu, dan tempat pasien berada sekarang. Karena pasien sadar penuh dan dapat menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan diri dan lingkungan sekitarnya, maka kesadaran pasien adalah kompos mentis. Selanjutnya, kita menilai kondisi sakit pasien secara umum. Apakah tidak tampak sakit, tampak sakit ringan, sedang, atau berat? Pasien ini tampak sakit ringan. Kemudian kita menilai taksiran usia kronologis pasien dengan usia biologis melalui penampilan pasien secara umum, apakah sesuai atau tidak sesuai. Pada pasien, taksiran usia biologis sesuai dengan usia kronologis. Penilaian bentuk tubuh biasanya dinilai saat pasien dalam kondisi tegak. Kita nilai perawakan tubuh, adanya deformitas ataupun kelainan pada ekstremitas, misalnya adanya amputasi. Kelainan bentuk tubuh antara lain kelainan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, skoliosis, maupun kelainan perawakan seperti akromegali, gigantisme, dan lain sebagainya. Sedangkan habitus terdiri dari asthenicus, athleticus, dan picnicus. Berdasarkan penilaian bentuk tubuh, pasien memiliki habitus athleticus dan tidak memiliki kelainan bentuk tubuh lainnya. Cara berjalan, berbaring, dan mobilitas dinilai pada saat pasien masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Postur tubuh dan cara pasien mengubah posisi dari berdiri, duduk, berbaring, maupun sebaliknya. Pada pasien, kita lihat cara berjalan, cara berbaring, dan mobilitas normal. Pemeriksaan keadaan gizi dinilai melalui inspeksi umum, apakah kurang gizi, normal, atau obes. Secara objektif, keadaan gizi dinilai berdasarkan indeks massa tubuh. Berdasarkan penampilan umum, pasien termasuk dalam keadaan gizi normal. Pengukuran tekanan darah dilakukan saat pasien duduk atau berbaring dengan menggunakan sfigmomanometer aneroid. Pasien sebaiknya menghindari merokok atau minum minuman yang mengandung kafein minimal 30 menit sebelum pengukuran dan disarankan untuk istirahat minimal 5 menit. Pertama, gunakan manset dengan ukuran dewasa, minimal selebar 40% lengan atas, dan cuff dapat mengembang sepanjang minimal 80% lengan atas. Kemudian, pasang manset dengan ketentuan, posisikan lengan atas sejajar dengan jantung. Pastikan lengan baju tidak terlilit manset. Tepi bawah manset 2-3 cm di atas fossa kubiti. Balon dalam manset harus menutupi lengan atas di sisi ulnar, di atas arteri brachialis. Pipa karet tidak menutupi fossa kubiti. Palpasi denyut arteri brachialis untuk menentukan tempat meletakkan membran stetoskop.
Pompalah manset sambil meraba arteri brachialis atau arteri radialis hingga denyut hilang. Kemudian menaikkan tekanan manset 20 mm air raksa. Letakkan membran stetoskop di atas arteri brachialis dengan cermat. Seluruh permukaan membran menempel pada kulit, tidak terlalu keras, tidak disisipkan di antara kulit dan manset. Menurunkan tekanan manset secara lancar dengan kecepatan tetap 2 mm air raksa per detik sambil mendengarkan bunyi aliran darah atau Korotkov untuk menentukan tekanan sistolik dan diastolik. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam posisi berbaring dan berdiri setelah 1 hingga 2 menit untuk menilai adanya hipotensi ortostatik dan setidaknya 1 kali dilakukan pada kedua lengan. Pemeriksaan denyut nadi atau arteri perifer dilakukan di beberapa lokasi, yakni pada arteri brachialis, arteri radialis, arteri femoralis, arteri poplitea, arteri tibialis posterior, dan arteri dorsalis pedis. Carilah denyut arteri brachialis pada fossa cubiti lengan kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah atau 3 jari tengah pemeriksa. Nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri brachialis selama 1 menit. Carilah denyut arteri radialis di medial radius dekat pergelangan tangan kanan dan kiri pasien. Nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri radialis selama 1 menit. Carilah denyut arteri femoralis di fossa inguinalis, nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri femoralis selama 1 menit. Carilah denyut arteri poplitea di fossa poplitea. Nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri poplitea selama 1 menit. Cari denyut arteri tibialis posterior di posterior malleolus medialis, nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri tibialis posterior selama 1 menit. Carilah denyut arteri dorsalis pedis, nilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri dorsalis pedis selama 1 menit. Pemeriksaan napas dilakukan dengan melihat gerakan naik turun dari dinding dada dan perut untuk menentukan frekuensi, irama, jenis, dan kedalaman pernapasan pasien selama 1 menit. Frekuensi napas pasien adalah 16 kali per menit. Reguler, jenis abdominotorakal, kedalaman cukup. Pemeriksaan suhu tubuh pasien menggunakan termometer digital yang diletakkan di aksila. Bersihkan dahulu termometer dengan kasa alkohol, kemudian letakkan termometer di aksila hingga berbunyi. Angkat termometer dan baca hasilnya. Bersihkan kembali termometer yang sudah digunakan. Pada pasien dengan kesadaran kompos mentis, tanyakan apakah ada nyeri pada pasien. Jika ada nyeri, tanyakan intensitasnya, lokasi, penjalaran, onset, lamanya nyeri, pemicu, kondisi yang memperberat atau meringankan rasa nyeri. Intensitas nyeri dapat dikuantifikasi, salah satunya dengan menggunakan visual analog scale.